Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dimas. Kami peserta Laksar CPNS tahun 2025 mau tanya-tanya nih Bang Dimas seputar kesiapsiagaan bela negara. Kalau boleh tahu agar penonton kenal, Bang Dimas bisa memperkenalkan diri, Bang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Yudhistio. Saya adalah pengelola penanganan perkara pada Pengadilan Agama Kisaran. Saya merupakan ASN ataupun pegawai negeri sipil Mahkamah Agung angkatan tahun 2022. Ada sedikit pertanyaan ini Bang Dimas tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, menurut Bang Dimas, apa sih manfaat kesiapsiagaan bela negara terkhusus untuk kita yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara? Manfaat dari kesiapsiagaan bela negara bagi kita, yaitu aparatur sipil negara terkhusus PNS pada Pengadilan Agama Kisaran, yang pertama sekali adalah menumbuhkan cinta tanah air. Yang kedua adalah memegang teguh ideologi dari negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Nah, kita breakdown lagi, kita turunkan lagi, di situ bermanfaat untuk kita untuk menumbuhkan rasa integritas ataupun menumbuhkan integritas dalam diri kita, menumbuhkan ataupun memupuk rasa kekeluargaan, persaudaraan di dalam lingkungan pekerjaan kita. Yang ketiga adalah untuk istilahnya dapat mematuhi regulasi ataupun peraturan yang dibuat oleh atasan dalam bentuk kesiapsiagaan kita membela negara sesuai yang tertuang juga pada Undang-Undang Dasar kita ya di pasal 27 ayat 3 yang merupakan turunannya juga, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Pertanyaan kedua ini Bang Dimas, sebagai aparatur sipil negara khususnya PNS, bagaimana sih kesiapsiagaan bela negara di era modern saat ini? Kesiapsiagaan bela negara di era modern ini bisa kita tunjukkan dengan profesionalisme dalam menjalankan tugas kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara kita. Kemudian itu yang kemudian adalah menumbuhkan ataupun meningkatkan rasa keingintahuan kita terhadap hal baru untuk memajukan negara kita, terkhusus dalam hal ini satuan kerja kita, kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terkhusus teknologi informasi yang sedang berkembang sekarang seperti artificial intelligence dan lain-lain. Pertanyaan terakhir ini buat Bang Dimas. Pertanyaan terakhir ini untuk Bang Dimas. Menurut Bang Dimas, bagaimana sih implementasi kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kerja sehari-hari, khususnya di Pengadilan Agama Kisaran? Untuk implementasi kesiapsiagaan bela negara di Pengadilan Agama Kisaran tentunya yang seperti poin kedua tadi atau pertanyaan kedua tadi ya, yaitu yang pertama adalah mematuhi segala regulasi dan juga aturan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai bentuk patuhnya kita pada pimpinan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa integritas atau menumbuhkan integritas lebih tepatnya untuk tidak sekali-sekali yang namanya menyelewengkan ataupun abuse of power atau menyelewengkan atau menyalahgunakan kekuasaan ataupun jabatan yang telah kita pegang. Terima kasih Bang Dimas atas jawaban-jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Laksar CPNS Mahkamah Agung tahun 2005. Ada pertanyaan ini Pak seputar kesiapsiagaan bela negara. Kalau boleh agar penonton tahu, Bapak boleh memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Saiful Anwar, jabatan sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Kisaran kelas 1B. Kami ada pertanyaan ini Pak seputar kesiapsiagaan bela negara. Pertama, menurut Bapak, apa sih manfaat kesiapsiagaan bela negara terkhusus untuk kita yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara? Menurut saya tentang kesiapsiagaan bela negara ini, manfaatnya yaitu tentang profesionalisme kita di dalam menghindari konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan jabatan sebagai abdi negara, sehingga tidak ada pertentangan dari diri kita dan mana yang lebih utama dan mana yang harus diprioritaskan, sehingga kepentingan kita sebagai aparatur negara ini berjalan maksimal. Pertanyaan yang kedua, sebagai ASN, menurut Bapak, bagaimana kesiapsiagaan bela negara di era modern, Pak? Menurut saya tentang kesiapsiagaan di era modern ini, karena pada saat ini kita melihat bahwa kemajuan dunia teknologi begitu pesat dan itu terus diterapkan dalam beberapa aplikasi dalam instansi pemerintahan, maka untuk mengimbang itu kita harus ikut menguasai teknologi dan menggunakan aplikasi tersebut dalam kinerja kita sebagai abdi negara. Sebagai aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Kisaran, bagaimana implementasi sikap kesiapsiagaan bela negara Bapak dalam ruang lingkup pekerjaan sehari-hari? Untuk itu, tentang implementasi kesiapsiagaan menjaga kita harus tetap menjaga integritas,
dan menolak segala gratifikasi, karena terhadap jabatan yang kita emban ini akan banyak peluang-peluang yang bisa menimbulkan semacam tindakan untuk suap dan sebagainya. Karena itu kita harus bentengi diri kita dengan iman dan agar mampu menolak segala gratifikasi dan tetap menjaga integritas yang tinggi agar tugas-tugas kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Rio Suranta Meliala. Saya seorang CPNS yang sekarang latsar di Mahkamah Agung tahun 2025. Nah, kali ini saya mau berbincang-bincang sedikit sama Kak Desi. Kak Desi, saya sedikit mau berbincang-bincang tentang kesiapsiagaan bela negara. Pertama, Kakak bisa perkenalkan diri dulu Kak ke teman-teman semua? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari Purba. Saya ASN di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Satker Pengadilan Negeri Kisaran. Nah, gini Kak, sekarang saya mau sedikit minta pertanyaan kepada Kakak tentang kesiapsiagaan Kakak sebagai ASN. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apa manfaat kesiapsiagaan bela negara terkhusus untuk Kakak yang berprofesi sebagai ASN? Baiklah, menurut saya manfaat kesiapsiagaan bela negara terutama bagi kita ASN tentunya supaya kita ASN memiliki rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Juga untuk tetap ASN terlatih tetap menjaga integritas dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang ketiga, menurut saya untuk kita tidak terbentur dengan konflik kepentingan di lingkungan kita bekerja maupun di luar lingkungan kita bekerja, itu sih menurut saya manfaatnya. Sangat bagus ya Kak. Yang kedua ada lagi pertanyaan saya Kak, di era modernisasi ini Kak, bagaimana Kakak kesiapsiagaan Kakak sebagai ASN? Baiklah, sebagai ASN milenial ya, ini tentunya kita sebagai ASN dituntut untuk melek teknologi ya. Jadi tentunya teknologi informasi yang disediakan di era modernisasi ini tentunya kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Contohnya salah satunya kita bijak dalam bersosial media, itu salah satu kesiapsiagaan kita dalam bela negara. Yang kedua itu terutama perkembangan zaman ini banyak berita-berita hoax. Dalam hal ini kita sebagai ASN kita harus bijak memilah dan kita dilarang untuk menyebarluaskan hoax-hoax. Saya rasa itu sih menurut saya sikap kita sebagai ASN di era modernisasi. Berarti hoax itu teknologi harus kita dalam ya Kak, Ya, sebagai ASN ya. betul. Nah yang terakhir nih Kak, sebagai ASN di pengadilan, bagaimana Kakak mengimplementasikan sikap kesiapsiagaan bela negara di ruang lingkup pekerjaan sehari-hari? Sikap mungkin yang bisa saya implementasikan dalam hal kesiapsiagaan bela negara ini tentunya yang pertama itu ya kita profesional bekerja ya. Tentunya contohnya yang sikap yang saya lakukan yaitu kita datang tepat waktu sesuai jam kerja yang telah disepakati atau yang telah dibuat karena ada aturannya. Yang kedua itu yang bisa saya implementasikan yaitu masalah penggunaan sarana prasarana kantor. Tentunya saya mempergunakan sarana prasarana kantor itu untuk mendukung kinerja saya. Yang ketiga itu menurut saya itu terutama saya ingin bekerja di pelayanan. Tentunya saya memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang berlaku. Implementasi selanjutnya mungkin yang bisa saya terapkan itu ya tentunya saya tidak menyalahgunakan jabatan saya untuk kepentingan pribadi, terutama yang sering kita sebut masalah nepotisme dan sebagainya. Yang selanjutnya mungkin yang bisa saya implementasikan yang telah ya tentunya saya tidak terlibat dengan praktis politik. Saya rasa itu aja yang sudah saya implementasikan begitu. Terima kasih Kak Desi atas kesempatannya tanya jawab kepada saya. Semangat buat kita semua, bela negara. Bela negara. Oke, kembali lagi dengan saya Rio Suranta Meliala. Sekarang di samping saya telah hadir seorang ASN. Bapak, boleh diperkenalkan namanya Bapak? Baik, nama saya Parpol Malowo sebagai ASN Pengadilan Negeri Kisaran. Sekarang ini saya mau sharing-sharing kepada Bapak sebagai peserta Latsar Mahkamah Agung tahun 2025. Ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada Bapak. Kiranya Bapak nanti bisa menjawab poin per poin. Yang pertama itu, apa manfaat kesiapsiagaan bela negara terkhusus untuk Bapak yang berprofesi sebagai ASN? Baik, menurut saya manfaat kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan bela negara membantu ASN untuk tetap memiliki rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Kesiapsiagaan bela negara juga membantu ASN tetap bekerja secara profesional dan menghindari konflik dan kepentingan. ASN terlatih harus kesiapsiagaan bela negara, tentunya diharapkan tetap menjaga integritas dalam bekerja atau mematuhi aturan-aturan yang
berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan ASN. Oke. Nah, selanjutnya sebagai ASN, bagaimana kesiapsiagaan Bapak di era modernisasi ini, Pak? Menurut saya, kesiapsiagaan di era modernisasi ini tentunya sikap kita sebagai ASN dalam hal menggunakan teknologi sekarang ini, kita harus diharapkan kita itu lebih bijak dalam menggunakan teknologi, baik secara media sosial maupun dalam berinteraksi dalam masyarakat, dan lebih-lebih dalam menggunakan teknologi ini kita ASN dilarang keras bahwa kita tidak boleh memberikan berita-berita hoax apalagi melalui media sosial, dan kita bertentangan tentang peraturan perundangan tentang ASN. Nah, yang poin ketiga Bapak, sebagai ASN di pengadilan, bagaimana implementasi sikap kesiapsiagaan bela negara Bapak dalam ruang lingkup pekerjaan sehari-hari? Menurut saya, ASN bagaimana implementasi sikap kesiapsiagaan bela negara dalam ruang lingkup sehari-hari. Harus kita bekerja secara personal dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku sebagai ASN, dan lebih-lebih kita juga harus mentaati aturan yang ada di lembaga kita, atau yang diberikan tanggung jawab kita, atau seperti SOP, dan harus kita tetap kita koridor dalam melaksanakan tugas kita, tidak boleh. Dan kita juga dalam jabatan yang kita saat ini kita menjabat, maka kita harapkan kita sebagai ASN tidak boleh kita harus mementingkan diri sendiri atau kepentingan pribadi, dan itu harus kita mengutamakan adalah kepentingan masyarakat yang luas, dan kita juga tidak boleh terlibat dalam baik korupsi waktu, dan ditambahkan kita kedisiplinan, dan ataupun dengan itu praktis politik. Karena sebagai ASN tentunya sudah tahu bahwa kita atau ASN itu sudah diatur bila kita untuk melakukan atau praktis politis itu dilarang keras dalam bergabung ataupun ikut serta dalam praktis politik. Karena kita sebagai ASN kita harus bekerja profesional dalam membela negara atau kepentingan negara dalam hal itu. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang kita hari ini. Demikian sharing kami kepada Bapak Berto. Sukses bela negara. Sukses bela negara. Nama saya Dewi Saraswati. Saya di Pengadilan Agama Bandung sebagai juru sikap. Saya Rudi Sofyan SMA, jabatan Kasubag PDIP Pengadilan Penyambungan. Apa sih Kak manfaat kesiapsiagaan bela negara, khususnya untuk kita yang berprofesi sebagai kesiapsiagaan bela negara? Kalau menurut saya itu salah satunya untuk meningkatkan profesional kerja, seperti menghindari konflik kepentingan, terus juga bisa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam tugas sehari-hari kita. Sebagai ASN Kak, bagaimana sih kesiapsiagaan bela negara di era modernisasi seperti sekarang? Salah satunya dengan partisipasi digital, misalnya dengan memahami dan menggunakan teknologi untuk menjaga keamanan negara di dunia maya. Dan terakhir Pak, sebagai ASN pengadilan, bagaimana Pak implementasi sikap kesiapsiagaan bela negara Bapak di ruang lingkup pekerjaan sehari-hari? Kalau sebagai ASN pengadilan, mungkin kalau bagi saya sederhana saja, ketika kita bisa menerapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung, itu sudah menunjukkan implementasi dari kesiapsiagaan bela negara itu sendiri. Singkat saja kalau saya.